Jangan anggap semua itu sebagai ujian, tapi anggap semua itu sebagai tantangan. Masya Allah, ingat ya, jangan anggap semua sebagai ujian, tapi anggap semua sebagai tantangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda. Ketemu lagi dengan kita, aku Nafisa Fitriani Dan aku Lailatul Maulida. Oke, untuk hari ini kita kedatangan tamu podcast yang sangat istimewa. Seorang aktivis muda. Keren banget nih. Dari kemarin yang harusnya videonya itu udah launching, tapi gara-gara jadwal mereka yang sangat padat dan sibuk, jadi mohon maaf sekarang ini baru dimulai ya. Menyusul merekanya. Nah, mungkin bisa langsung aja kenalan ya. Iya, kita perkenalan dulu. Iya, ini ada HMPS PI dan HMPS PMI. Boleh silakan kenalan. Halo Sobat Fakda, saya Nur Kafi Ramadhani, biasa dipanggil Kafi. Saya di sini menemani teman-teman mahasiswa psikologi Islam untuk berproses dalam jenjang pendidikannya di UIN Salatiga. Oke. Ada Kafi dan sebelahnya ada dari HMPS PMI. Silakan. Halo Sobat Fakda, saya Gilang Gimnasiar, Ketua HMPS PMI tahun 2024. Oke. Mungkin karena kemarin kita udah ngebahas ya Nafisah, kita udah banyak ngebahas di HMPS KPI, HMPS MD, sama satunya mahasiswa TI ya. Nah, iya. mungkin dari HMPS PI dan HMPS PMI, rencana di kegiatan bulan Ramadan itu apa sih? Sama dulu nih. Boleh dari Kafi dulu. Kalau di PI sendiri, kami mengadakan kajian dan buka bersama tentunya itu di bulan Maret ini, besok Sabtu, Mbak. Besok Sabtu tanggal berapa berarti? 23. Iya. Di situ kami buka untuk umum. Kan yang tahun kemarin itu untuk kepengurusannya saja. Nah, sekarang kita buka untuk mahasiswa umum yang pengen join, kita persilahkan kayak gitu. Terus di minggu depannya lagi, insya Allah kita akan bagi-bagi takjil. Wow. Berarti ada 2 kegiatan. Iya, ada 2 kegiatan. Bagi-bagi takjilnya itu nanti boleh diinfoin tuh di mana Ya, tuh. siap. Lokasinya di Sherlock. Lokasinya di Sherlock. Nah, buat teman-teman semua, tadi kan udah diinfokan ya sama HMPS PI bahwasanya itu nanti ada acara kajian yang akan dilaksanakan di tanggal 23 Maret. 23 Maret. Itu bertepatan di hari Sabtu ya teman-teman. Itu dibuka untuk umum ya? Bukan untuk umum, Mbak. Berarti nggak cuman prodi PI aja? Apa mahasiswa PI? Umum PI, Nah, iya. berarti Mahasiswa PI. kita ralat Nongkoin ya. nggak boleh. Iya. Selain PI nggak boleh. Nanti silakan ngadain bukber sendiri. Nah, mungkin ada HTM-nya nggak? Soalnya kan ini untuk umum ya. Oh, ada, Mbak. HTM-nya itu murah kok, Mbak. Cuma 25.000 itu udah dapat makan, minum dan takjil, terus dapat ilmu yang bermanfaat juga tentunya. Kayak gitu. Oke. Kalau dari PMI sendiri gimana? Ada acara apa aja di bulan Ramadan ini? Untuk PMI sendiri, alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan program kerja bagi takjil bersama dengan anak-anak TPA di Musola Al-Ikhlas di daerah sekitar Sabian sana. Untuk bagi takjilnya sendiri di daerah Lampu Merah Palang yang arah Pasamaliki sana. Terus selain bagi-bagi takjil itu ada apa lagi kira-kira? Untuk agenda bulan Ramadan ini, HMPS PMI mengadakan silaturahmi seluruh angkatan PMI, yaitu dengan dibentuk wadah buka bersama. Nanti di dalam buka bersama itu juga ada namanya kultum sebelum buka bersama, gitu. Setelah buka, nanti kita juga ada namanya sharing session dari beberapa angkatan yang masih ada di prodi PMI ini. Jadi untuk menjalin silaturahmi antara angkatan yang atas dan angkatan bawah. Begitu. Berarti untuk PMI juga. Iya, PMI doang. khusus PMI.
Itu mungkin dilaksanain kapan nih? Oh, untuk pelaksanaan bukbernya sendiri di tanggal 23 Maret sama dengan HMPS PI. Tapi lokasinya nggak sama kan ya? Enggak. Aman. Berarti udah booking lokasi sendiri-sendiri ya? Aman. Oke, aman berarti. Nah, teman-teman buat sobat Fakda, jangan lupa ya, tadi kan udah diingetin dari HMPS PMI ada apa aja acaranya, dan di HMPS PI ada apa aja. Mungkin Nafisah ada yang mau dikulik lagi nih dari HMPS kepo Mungkin dalam hal apa gitu. Aku mau bertanya tentang ini. Ada agenda besar apa di HMPS kalian di tahun ini? Gantian dari Gantian. Jaya dulu gitu. Gantian. Boleh. Mungkin setelah Lebaran ya, setelah Lebaran itu insya Allah di tanggal 13 Juni nanti kita adakan seminar pemberdayaan. Bagaimana nanti mahasiswa PMI ini diajarkan bagaimana tentang pemberdayaan masyarakat, khususnya PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial gitu, atau biasa disebut orang-orang yang termarginalkan gitu. Nanti juga ada sesi PMI mendengar bagaimana kemudian mereka menjalani hidup sebagai orang-orang yang minoritas atau juga termarginalkan begitu. Itu untuk setelah Lebaran, agenda besar HMPS. Selain seminar itu, seminar pemberdayaan, mungkin ada lagi? Nanti insya Allah di akhir periode, bertepatan dengan acara atau perayaan Disnatalis PMI. Gitu. Nanti bentuknya ada serangkaian lomba juga, khusus buat PMI dan umum buat mahasiswa Win Salatiga. Nanti rangkaian acaranya juga kita punya konsep acaranya dibuat seperti pagelaran budaya seperti itu. Jadi nanti kita menampilkan budaya-budaya yang ada di daerah sekitar Salatiga ini. Gitu. Nanti ditarik benang merahnya antara budaya dan pemberdayaan masyarakat. Gitu. Jadi antara masyarakatnya dan budaya itu gimana sih caranya mereka itu jadi satu gitu ya? Nanti akan tayangkan atau akan dilaksanakan di Disnatalis itu sendiri. Oke. Mungkin dari PI sendiri ada apa nih? Kalau di PI sendiri nih Mbak, itu nanti kita setelah puasa, setelah Lebaran, itu di tanggal 29 April kita ada studi banding. Kemarin kita diajak oleh UIN Sunan Kalijaga untuk kolaborasi di studi banding itu. Lokasinya di UIN Sunan Kalijaga. Terus setelah itu kita juga ada seminar. Seminar itu di bulan Mei, tanggal 11 Mei itu seminar PIO, Psikologi Industri dan Organisasi. Nah di situ tujuannya kita itu membuka pandangan terhadap mahasiswa-mahasiswa PI tentunya mengenai peminatan yang ada di PI. Kan di PI sendiri itu ada 4 peminatan. Nah di situ salah satunya ada PIO itu. Terus kita buatkan seminar karena di periode kemarin itu PIO nggak ada wadah untuk membuka pandangannya. Tapi di tahun ini itu mahasiswa yang minat di PIO lumayan banyak gitu Mbak. Jadi sangat disayangkan untuk ketika kok mahasiswa yang minat di PIO itu nggak ada yang mengarahkan kayak gitu. Benar-benar. Jadi adanya seminar PIO itu buat mahasiswa-mahasiswa udah penjurusannya itu ya PIO, tapi nggak untuk mahasiswa seluruh PI, tapi berarti untuk kejurusan itu sendiri atau gimana? Untuk seluruh mahasiswa PI semua semester bisa ikut. Nah untuk yang pengambilan peminatan kan di semester 6 toh Mbak. Nah nanti yang semester 6 ke bawah itu kan nanti bisa terbuka pandangan toh Mbak. Besok kalau mau ngambil PIO berarti kayak gini. Ya. Sangat bagus sekali ya rencananya. Dan tentunya dari HMPS PI ataupun PMI itu sama-sama bermanfaat untuk mahasiswa. Nah mungkin bisa dijelasin nggak ada acara apa lagi sih yang bisa bermanfaat untuk masyarakat luar gitu? Gantian dari Kavi dulu. Untuk yang bermanfaat buat masyarakat luar itu kita masih berupa rencana ya Mbak. Kita masih mencari-cari. Kemarin itu ada
kumpulan forum ILMPI itu membahas tentang bullying, di mana hasil penelitian itu dari 2001 sampai 2024 ini kasus bullying itu bukannya menurun malah meningkat, Mbak. Tapi dari kita mahasiswa itu belum ada gerakan apa-apa. Nah, kemungkinan nanti di program kerja PI insya Allah nanti akan diselipi berupa seminar dulu di UIN sendiri untuk masyarakat PI. Setelah itu kita insya Allah, ini baru rencana ya Mbak, insya Allah akan terjun ke sekolahan-sekolahan untuk mensosialisasikan tentang bullying tersebut. Follow up-nya berarti. Iya, follow up-nya kayak gitu, insya Allah. Bisa dikatakan PI itu school ya? Iya. Iya. Kalau kemarin Untuk tuh namanya psikologi bergerak, Mbak. Kalau bergerak. sekarang kita baru mencari nama dulu. Ya. Boleh. Iya. Dari PI sendiri, PMI, sorry. Dari PMI sendiri, PMI yang bergerak di dalam ranah kemasyarakatan memang ada beberapa yang kemarin juga termasuk geraknya ke kemasyarakatan bagi ya, takjil itu. Itu juga bagi takjil sebagai bentuk motivasi untuk membangkitkan motivasi orang untuk mudah memberi gitu loh. Jadi kita libatkan anak-anak kecil agar mereka juga punya mental memberi gitu. Tidak hanya mental meminta tapi juga memberi. Ada juga nanti setelah Lebaran itu ada yang namanya PMI mengajar. Tapi kita tidak mengajar di sekolah-sekolahan, tetapi di panti-panti asuhan. Ya kita fokus ke orang-orang yang minoritas gitu. Ya. Kita fokus ke sana. Karena memang sebagai pekerja sosial nantinya setelah lulus itu harus peka terhadap lingkungan-lingkungan yang seperti itu. ya bener banget sih. Soalnya kan mereka terjunnya langsung ke masyarakat ya Nafisa. Mungkin dari kalian berdua nih, ada hal apa sih yang kayaknya perlu dimajuin untuk prodi kalian masing-masing? Kalian pengen majuin apa dari prodi kalian masing-masing? Boleh dari Kavi dulu. Tadi kan Gilang baru ngomong. Ya, oke, siap. Hal yang perlu dimajuin dalam konteks apa nih, Mbak? Mungkin dari kan kita kan kurangnya perhatian ya, kurangnya kayak apa sih mahasiswa cuman kuliah pulang gitu. Mungkin mereka itu belum ada ketertarikan untuk kayak kalian kan aktivis-aktivis. Nah itu mungkin apa sih yang menjadi ketertarikan itu, atau gimana caranya kalian menggait mahasiswa yang kurang adanya ketertarikan itu? Nah itu sendiri menurut saya itu PR-nya ada di kita sih, Mbak. Kita yang kurangnya sosialisasi, kita yang kurangnya merangkul, dan kita yang kurang memberi pengertian kepada teman-teman mahasiswa yang lain. Kalau sebenarnya itu kita di sini ada untuk mewadahi teman-teman yang lain gitu. Teman-teman pengennya apa, kalau kita bisa untuk memfasilitasi, maka akan kita fasilitasi. Seperti kita akan mengadakan suatu acara nih, Mbak. Kalau kita nggak mempromosikan hal itu atau kita nggak mensosialisasikan hal itu, pasti nanti acaranya akan sepi. Padahal itu sangat bermanfaat untuk mahasiswa PI khususnya, kayak gitu. Jadi PR-nya di kita Ormawa sendiri. Berarti kita gitu. juga harus merubah pola pikir kita dulu ya. Biar gitu, mahasiswa baru kita terjun ke mahasiswanya gimana, gimana cara kita merangkul merekanya. Iya benar-benar. Kalau dari PMI sendiri gimana? PMI alhamdulillah kita karena memang cakupannya nggak terlalu banyak kayak PI, jadi kita juga gampang mendengarkan apa yang memang menjadi keinginan mahasiswa. Terutama kita bergerak di ranah-ranah yang memang harus ditingkatkan, yaitu soft skill dari para mahasiswa PMI yang itu memang harus dimanfaatkan gitu, kayak untuk kemampuan berbicara di depan publik, terus kemudian menulis, membaca dan lain-lain. Itu yang menjadi fokus kita, karena yang dibawa oleh HMPS PMI ini adalah agenda besarnya tentang intelektual gitu. Jadi hal-hal yang menjadi fokus intelektual harus kita perhatikan begitu.
Oke, boleh ya, nggak kerasa ya. Ini udah ngobrol panjang lebar dan bisa tadi diulang kembali yang di PI, nantikan terus nanti di hari Sabtu ya sama ya. Di hari Sabtu tanggal 23 Maret itu ada kajian ya, kajian dan buka bersama mahasiswa PI. Itu untuk umum tapi khusus mahasiswa PI ya, buat sobat Fakda yang prodinya PI silahkan untuk mengikutinya. Dan di PMI juga ada silaturahmi di tanggal 23 juga ya, sama bukber. Nah, HTM-nya Mbak? Ya, Jangan lupa ada HTM. ada HTM-nya juga. Tadi di PI itu ada HTM 25.000, di PMI ada nggak? Ada dong. Berapa tuh? 20.000. 20.000. Lebih murah dari PI. Lebih murah dari PI. Beda Jadi 5.000. PI yang mau pindah boleh soalnya kan ada, kalau kata orang Jawa kan ono rego ono rupa. Nah, bener ke rupa. Nah, mau milih yang mana nih? Yang Di murah? Ricis kayaknya ini bukbernya. Ricis ya? Enggak sih, nanti secret location. Oke. Ya mungkin terakhir ya. Iya. Mungkin ada closing statement dulu buat kesan dan pesan untuk Mutiara Ramadan ini, atau kesan dan pesan untuk mahasiswa PI dan PMI sendiri. Silakan. Kalau dari saya sendiri, pesan saya untuk mahasiswa PI di bulan Ramadan ini itu tetap semangat, rajin-rajinlah beribadah ya teman-teman. Karena ini bulan suci Ramadan itu cuma 1 tahun 1 bulan, enggak setiap hari kan kayak gitu. Nah, untuk soal kegiatan dan lain-lain, terus pantau di sosial media kami Psikologi Islam Salatiga. Di situ nanti ada informasi-informasi mengenai acara-acara yang akan dilaksanakan, dan tentunya itu sangat bermanfaat untuk teman-teman psikologi Islam sekalian, kayak gitu sih. Monggo. Saya. Iya. Pesan untuk mahasiswa PMI khususnya ya, saya meminta agar HMPS PMI ini terus didukung karena kita juga butuh dukungan, doa dan keikutsertaan dalam membangun kinerja HMPS PMI. Jadi kita juga ada dan mengadakan, hidup dan menghidupkan, terus gerak dan menggerakkan. Masya Allah. Ya simpel ya. Tadi belum closing statement loh, kata-kata gitu. Kata-kata Kata-kata hari ini. Kuat. Mungkin dari hari Mas ini. Black dulu lah. Saya udah tadi terakhir. Iya. Untuk dari saya sendiri itu closing statementnya tetap jalani, nikmati, syukuri. Terus jangan anggap semua itu sebagai ujian, tapi anggap semua itu sebagai tantangan. Masya Allah. Ingat ya, jangan anggap semua sebagai ujian, tapi anggap semua sebagai tantangan. Oke. Mungkin udah ya, karena ini udah lumayan lama juga. Terima kasih udah mau datang di podcast Mutiara Ramadan ini. Jangan lupa terus tonton podcast Mutiara Ramadan full di bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Fakultas Dakwah UIN Salatiga, Biar gak ketinggalan ya podcast Mutiara Ramadannya. Dan sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.